Assalamualaikum Bapak. Suara saya terdengar jelas Bapak. Oke. Ya, suara saya terdengar jelas ya Bapak. Oh, apik ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ganjar. Perkenalkan nama saya Putri. Ya, Oke, perkenalkan silakan, nama silakan. saya Putri. Iya, Pak Ganjar. Perkenalkan nama saya Putri. Ini di program Bangga Magelang. Jadi ini di Magelang TV, nama programnya Bangga Magelang. Ya, insya Allah nanti akan 30 menit. Semuanya sudah siap? Ya. Kita mulai, Bapak. Bangga Magelang edisi kali ini terasa sangat spesial karena kita akan mendengar pesan orang nomor 1 di Jawa Tengah. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Tentu siapa lagi? Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Sebentar lagi pemilihan kepala daerah akan bergulir di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan 17 kabupaten dan 4 kota, salah satunya adalah Kota Magelang. Tentu bukan soal mudah. Ini adalah sebuah introduksi pola baru, mekanisme dan cara baru. Pilkada di tengah pandemi, dua hal yang harus berlangsung seimbang. Raupan partisipasi pemilih haruslah tinggi untuk kekuatan sebuah legitimasi. Namun, protokol kesehatan juga harus ketat diterapkan. Apa dan bagaimana semua akan berjalan, kita butuh sebuah pesan yang jelas untuk mensukseskannya. Pemirsa, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pesan Pak Ganjar untuk Pilkada Kota Magelang. Bangga Magelang berikan solusi, ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bangga Magelang edisi kali ini terasa sangat spesial karena kita akan mendengar pesan orang nomor 1 di Jawa Tengah. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah. Tentu siapa lagi? Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Kita langsung terhubung bersama beliau. Halo Pak Ganjar, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak, sehat ya. Alhamdulillah Pak Ganjar. Apa kesibukannya hari-hari ini Pak Ganjar? Nyambut gawe. Setiap hari nyambut gawe nggih Pak nggih. Luar biasa. Pak Ganjar, tentu memang kita semua baru dengan adanya pandemi ini. Semua masih dalam tahap belajar. Tetapi semua juga harus tetap tepat dan juga cepat, begitu. Kalau dari persiapan pilkada sendiri sejauh ini di Jawa Tengah bagaimana menurut Pak Ganjar? Kalau persiapannya sudah bagus. Barusan kita rapatkan dengan Pak Mendagri, Pak Menko Polhukam, terus kemudian kita sudah menyiapkan, alhamdulillah seluruh Jawa Tengah kita paling bagus persiapannya karena rakornya sudah bisa diselesaikan semuanya, otomatis kita siap gitu. Insya Allah sih semua udah bagus. Insya Allah semua sudah bagus dan siap. Pak Ganjar, adakah hal spesifik yang memang dipersiapkan karena itu tadi di tengah pandemi semua serba masih baru dan belajar dalam hal ini, apalagi pilkada. Kita belum pernah sebelumnya mengadakan pilkada di tengah keadaan seperti ini.
Bagaimana Pak Ganjar? Adakah hal spesifik? Kita nggak ada yang pernah apapun pilkada di tengah pandemi, sekolah di tengah pandemi, kita belum pernah. Pandemi ini merubah semuanya, maka kenapa kemudian mesti disebut sebagai adaptasi? Maka kita harus beradaptasi. Anda siap nggak adaptasi dalam pilkada? Harus siap. Kalau nggak siap, batalkan. Anda siap nggak sekolah dalam pandemi? Harus beradaptasi. Nggak siap, batalkan. Anda siap nggak piknik ke Magelang ya, terus kemudian beradaptasi, mau jaga jarak, terus kemudian orang mau pakai masker. Mau nggak? Kalau nggak siap. Nah, kemarin memang jadi perdebatan, Mbak. Ini elit politik memang harus memberikan contoh ya pada para pendukungnya, umpama. Kalau daftar ya nggak usah rombongan ya, kemarin udah daftar sih ya. Nah, besok tanggal 24 akan ada pengumuman nomor. Nah ini hati-hati nih, pengambilan nomor ini nanti ada gembruduk gitu loh Mbak. Nah nggak usah gembruduk gitu. Tadi kita bicara juga dengan KPU, yuk kita buat semuanya daring aja. Termasuk hasil pengumuman seleksi siapa yang lolos, tidak lolos. Harapan kita tanggal 23 besok diumumkan cukup daring dan insya Allah daring. Terus nanti yang pengambilan nomor kita harapkan cukup juga dengan daring. Maka kalau itu bisa dilakukan, kita bisa mengurangi kerumunan dan ini menurut saya sesuatu yang penting. Maka KPU menyiapkan, pemerintah daerah mendukung menyiapkan, Forkompimda dan keamanan menyiapkan. Itulah menjadi sesuatu adaptasi kita beradaptasi. Ya, kita belum pernah pilkada dalam pandemi ya. Yuk kita siap-siap yuk. Gitu. Kalau nggak siap, ya mari kita ngomong, angkat tangan. Siapa nggak siap? Acung. Kalau nggak siap semuanya, ya sudah. Atau sebagian besar nggak siap, ya sudah kita batalkan saja. Oke, ya memang menarik sekali ya Pak. Di mana kita harus beradaptasi seperti tadi yang disampaikan Pak Ganjar. Ini memang bukan perkara mudah di mana kebiasaan kita dalam berdemokrasi, dalam melakukan pilkada ini karena mungkin kita masyarakat yang bergotong royong ya Pak ya, sukanya berkerumun, apa-apa bergerombol begitu. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut Pak Ganjar? Diedukasi, diatur, kalau perlu ya, kalau ramai kita bubarkan. Maka saya bilang tadi edukasinya siapa? Yang harus terlibat pertama adalah elitnya. Elitnya siapa? Ada calon, ada pengusungnya, pengusung bisa partai politik atau yang pendukung untuk kalau ada calon perorangan. Nah, kalau itu bisa dikendalikan, maka insya Allah Mbak nggak akan ada yang terpapar ya pada soal ini. Tadi saya tanya seluruh Indonesia kurang lebih 68 Mbak calon yang positif COVID. Calon yang positif COVID. Bahaya kan? Di Jawa Tengah kemarin datanya ada 1. Orangnya sudah kontak dan alhamdulillah katanya sudah sembuh, sudah membaik, sudah negatif begitu. Nah ini penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Kami tahu bahwa kita demokrasi, tapi nggak boleh ugal-ugalan. Harus tetap konsentrasi penuh, menjaga jarak, pakai masker, dan itu harus menjadi kebiasaan baru yang mesti kita sampaikan itu pada masyarakat. Betul, kebiasaan baru, beradaptasi dengan hal baru. Semua tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan bersama. Pak Ganjar, beberapa saat yang lalu tentu kita semua tahu ya, kita semua mengikuti kegiatan Pak Ganjar di sosial media. Siapa sih yang nggak mungkin di wilayah Jawa Tengah? Pak Ganjar kemarin sempat berkunjung ke Kota Magelang. Kalau dilihat dari Kota Magelang sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Karakteristik orangnya dan bagaimana dalam mereka berdemokrasi? Oh ya, kalau Kota Magelang kan kotanya kecil ya, bahkan kecil banget gitu. Jadi sebenarnya lebih terasa guyupnya. Kalau saya bicara dengan Pak Wali Kota, betul sekali rapat sebenarnya lurahnya semua bisa ikut. Artinya rentang kendali pemerintahan dari sisi geografisnya sebenarnya sangat menguntungkan. Menguntungkan itu karena kecil kayak bola bekel sebenarnya bisa lebih lincah. Ini kalau saya melihat karakteristiknya masyarakatnya bagus, kesantunannya, guyupnya, menariknya itu luar biasa. Dan julukan sejuta bunga itu sebenarnya membuat orang berbunga-bunga juga. Bahagia kan lihat kalau masuk Kota Magelang itu suasananya seneng gitu. Seneng, menarik, bunga-bunganya banyak, bersih, rapi, nyeneng gitu. Terus kelingan kupat tahu gitu kalau saya. Nah itu tentu menarik.
Kalau sudah sampai alun-alun, maka alun-alun kemudian menjadi pusat keramaian kan, orang foto-foto di tulisan, ada patung Diponegoro, di ujungnya ada bangunan-bangunan heritage yang bagus. Sebenarnya Kota Magelang menurut saya sih asoi, menarik. Oke, menarik dengan tadi nyenengke. Tadi sempat disampaikan Pak Ganjar kupat tahunya. Ada makanan lain yang Pak Ganjar spesial banget menurut Pak Ganjar di Kota Magelang ini? Saya sih hobinya kalau mau seger-seger ya sop snare, terus ada soto yang enak banget itu. Ya, ada soto di depan gereja itu ya enak banget itu, dan itu langganan saya juga. 3 titik itu biasanya yang sering saya mampir, dan dalam beberapa hari ini saya akan ke sana lagi untuk melihat beberapa UKM yang tumbuh di Kota Magelang dan sampai hari ini dia masih survive dalam kondisi pandemi. Mau tak tengok besok. Wah, keren sekali. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi ya, Pak Ganjar, nanti di Magelang. Pak Ganjar, kembali lagi ke topik kita tentang bagaimana pilkada di Kota Magelang. Tapi kita break sejenak, nanti kita kembali dengan Pak Ganjar. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.